Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kedudukan dua lingkaran dan tali busur sekutu. Kedudukan dua lingkaran. Yang pertama, ada saling berpotongan. Misalnya, kita punya lingkaran L1 dengan titik pusat P1 dan jari-jari R1. Lalu, lingkaran L2 dengan titik pusat P2 dan jari-jari R2. Nah, untuk pusat P1 yaitu X1, Y1 dengan jari-jari R1 dan pusat P2 yaitu X2, Y2 dengan jari-jari R2. Maka jarak dari titik P1 ke titik P2 sama dengan akar dari X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Coba kita lihat gambar. Di gambar, garis yang berwarna oranye merupakan jarak dari titik P1 ke titik P2. Kalau misalnya kita kurangi R1 dengan R2, itu panjangnya akan kurang dari jarak P1 ke P2. Namun, kalau kita jumlahkan R1 dengan R2, panjangnya akan lebih besar atau lebih panjang dari jarak P1 ke P2. Maka bisa kita tulis mutlak R1 min R2 lebih kecil sama dengan jarak P1 ke P2 lebih kecil sama dengan R1 ditambah R2. Lalu yang kedua ada bersinggungan di luar. Misalnya kita punya lingkaran L1 dan lingkaran L2, di mana pusat P1 yaitu X1, Y1 jari-jarinya R1 dan pusat P2 X2, Y2 dengan jari-jari R2. Maka panjang jarak dari P1 ke P2 sama dengan akar dari X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Nah, coba lihat gambar. Garis yang berwarna hijau pada L1 panjangnya sama dengan R1 atau jari-jari 1. Dan garis yang berwarna biru pada L2 panjangnya sama dengan R2 atau jari-jari 2. Maka jarak dari P1 ke P2 itu tuh sama dengan R1 ditambah R2. Nah, bisa kita tulis ini. Jarak dari P1 ke P2 sama dengan R1 ditambah R2. Baik, kita akan membahas tentang kedudukan dua titik yang bersinggungan di dalam lingkaran. Baik, ini adalah lingkaran pertama dengan jari-jari R1 dan titik pusat P1. Lalu ada lingkaran kedua dengan jari-jari R2 dan titik pusat P2. Setiap titik pusat pasti memiliki titik X dan Y. Oleh karena itu, kita bisa menemukan jarak dari jarak P1 ke P2 itu sebagai berikut dengan rumus seperti ini. Akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Itu untuk menemukan jarak dari P1 ke P2. Itu dibuktikannya dari mana? Coba deh teman-teman perhatiin. Jarak R2 itu sama dengan jarak dari P1 ke P2. Nah, bisa kita lihat dengan garis merah ini bahwa R1 itu sama dengan jarak dari P1 ke P2 ditambah R2 gitu. Nah, lalu nanti kalau misalkan teman-teman nyari persamaan terus ketemunya jarak dari P1 ke P2 itu sama dengan R1 kurang R2. Itu teman-teman bisa pastiin, itu teman-teman bisa yakin bahwa itu adalah kedudukan dua titik yang bersinggungan di dalam, begitu. Baik teman-teman, kita sekarang bakal bahas tentang kedudukan dua titik yang tidak berpotongan dan tidak bersinggungan di luar. Ini ada lingkaran pertama dengan titik pusat P1 dan jari-jari R1, lalu di sebelah kanan ada lingkaran kedua dengan titik pusat P2 dan jari-jari R2. Cara mencari jarak dari P1 ke P2 gimana sih? Gampang, kita tinggal pakai rumus ini. Akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Lalu coba kita lihat ini. Jarak dari P1 ke P2 itu lebih besar dibanding jarak R1 ditambah R2. Coba deh teman-teman bayangin, walaupun R1-nya misalkan disamain dengan P1,
kemiringannya, lalu P2 juga sama. Ini tuh R1 ditambah R2 tuh nggak akan lebih besar dari P1 ke P2. Atau bisa kita simpulin sebagai berikut. Nah, P1, jarak dari P1 ke P2 itu akan lebih besar dari penjumlahan jari-jarinya. Atau R1 ditambah R2 gitu. Jadi, misalkan teman-teman nyari persamaan nih, terus ketemunya jarak P1 ke P2 itu lebih besar dari penjumlahan jari-jarinya. Ya udah, kita tinggal simpulin bahwa kedudukan dua titik itu memang tidak berpotongan dan tidak bersinggungan di luar. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Nah, di yang kelima ada kedudukan dua lingkaran yang tidak berpotongan dan tidak bersinggung di dalam. Bisa dilihat di sini kedua lingkaran tidak berpotongan ya. Terus juga tidak bersinggungan walaupun ini berdekatan, tapi masih ada jarak di antara kedua lingkaran. Terus jarak antara kedua titik pusatnya gimana cara nyarinya? Nah, jadi kalau mau cari jarak dari antara P1 dan P2 itu bakal lebih kecil dari R1 dikurangi R2. Jadi jarak antara P1 dan P2 itu lebih kecil dari R1 dikurangi R2. Terus yang keenam ada kedudukan dua lingkaran sepusat. Jadi titik pusat dari kedua lingkaran ini berada di satu titik yang sama. Bisa dilihat P1 dan P2 ada di titik yang sama. Jadi jarak antara titik pusat tersebut tidak ada 0 ya. P1, P2 sama dengan 0. Sekarang masuk ke pembahasan soal, kita akan menentukan kedudukan dua lingkaran dari L1 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 2Y dikurangi 11 sama dengan 0, dan L2 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 20X dikurangi 12Y tambah 72 sama dengan 0. Langkah pertama adalah menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Cara menentukannya adalah P1 sama dengan setengah A, setengah B. Nah, A dan B itu dari mana sih? A dan B itu dari sini. Ini kan awalnya X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0 kan. Jadi kita tahu di sini A adalah sama dengan negatif 4. Dan B itu negatif 2. Jadi 2,1. Lalu R-nya itu rumusnya adalah akar dari setengah A kuadrat min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat min C. Min setengah A-nya itu kan sama kayak ini ya. Berarti ini 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangin negatif 11. 4 ditambah 1 ditambah 11 sama dengan akar 16 atau sama dengan 4. Sama untuk yang P2 juga, berarti kita tahu A-nya adalah 20, B-nya adalah negatif 12, jadi negatif 10,6. Lalu masukkan ke sini juga negatif 10 kuadrat, 6 kuadrat dikurangi 72. 100 ditambah 36 dikurangi 72 sama dengan 64 sama dengan 8. Langkah selanjutnya adalah mencari jarak antara P1 dan P2. Cara mencarinya adalah dengan akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Sini delta X sama dengan X2 dikurangi X1 dikuadratkan, dan delta Y kuadrat adalah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. X2 kita tahu itu adalah negatif 10, X1 adalah 2, Y2 adalah 6, Y1 adalah 1. Maka di sini adalah negatif 12, di sini 5. Negatif 12 pangkat 2 adalah 144 ditambah 25. Sini 169. Akar 169 adalah 13. Selanjutnya kita memasuki gimana dia memenuhi syarat yang mana. Di sini aku udah ngasih tahu P1 lebih besar atau lebih kecil sih dari R1 kurangi R2. Di sini kita tahu R1 adalah 4, R2 adalah 8. Maka 4 kurangi 8 adalah negatif 4 kan. Tapi karena di jarak tidak ada negatif, maka hasilnya 4. 13
lebih besar daripada 4. Maka P1, P2 lebih besar dari R1 kurangi R2, sedangkan tidak ada di syarat tentang ini, berarti ini bukan. Selanjutnya adalah P1, P2 lebih besar atau lebih kecil dari R1 ditambah R2. R1 tambah R2 adalah 4 tambah 8 sama dengan 12, maka 13 lebih besar dari 12. Dan ada P1, P2 lebih besar dari R1 tambah R2. Ada ya itu, maka kesimpulannya adalah kedua lingkaran tidak berpotongan dan tidak bersinggung di luar.